Oke, jadi ini udah episode keberapa ya? Yang tahu boleh langsung komen aja di kolom komentar. Ya, jadi lagi-lagi ini kita masih ada di segmen gerakan prestasi ekstrakurikuler. Lagi-lagi prestasi yang ditorehkan oleh SMA Negeri 1 Megamendung itu di bidang bela diri. Ini langsung aja nih, di depan saya udah ada wanita soleha yang cantik, udah atlet, cantik, cerdas. Aduh, kurang apa lagi? Yuk yang minat boleh di kolom komentar. Jadi boleh tahu nih, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, udah sayang tapi jangan tinggalin kenal ya. Boleh langsung aja, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nurul Putria dari kelas 11-3. Oke, biasa dipanggil apa nih biar enak aja gitu? Boleh puput aja deh. Boleh puput aja. Ngemeng. Ngomong. Oh, oke, ngomong-ngomong, kayaknya by the way ya, bahasa gaulnya. Kita Gen Z ya? Iya, kita Gen Z ya. Ngomong-ngomong, Kak Puput ini dari atlet apa sih? Pencak silat. Pencak silat. Oke, dari atlet pencak silat. Nama perguruannya apa tuh? Perguruan pencak silat Paku. Paku Bumi. Kalau boleh tahu, Kak Puput itu udah mendalami dunia silat, udah menggeluti dunia silat itu dari tahun berapa? Belum terlalu mendalami ya. Ya. Cuman sampai dari kelas SMP, 1 SMP sampai selamanya lah. Ya, lebih pada pencak silat ya nih, hati-hati nih calonnya nih, bisa dibogem nanti. Grace. Oke, berarti dari kelas 1 SMP itu udah terjun di dunia silat sampai saat ini mungkin ya, berarti udah banyak ya prestasi-prestasi yang kamu Puput torehkan di untuk sekolah ya, dari dunia silat. Latihannya nih pasti kalau udah mendapatkan hasil tentunya ada proses iya yang dong. tidak mudah ya. Proses yang tidak menguras tenaga ya. tenaga. Selain tenaga apalagi nih yang dikuras? Pikiran, Waktu main. waktu main Gensi butuh main banget ya. Aduh, ke-spill deh. Terus waktu apa lagi? Udah sih gitu doang. Oke, tapi istirahat balance lah, Iya. aman. Kira-kira ketika latihan silat itu biasanya satu minggu tuh berapa kali sih? 4 kali hari di sekolah, Senin sama Kamis. Kalau di Padepokan langsung di pusat itu Sabtu Minggu. Di Padepokan, berarti Pusat. memang ada pusat dari si perguruan ini? Jadi sekolah itu cabang. Yang Oh, pusatnya di cabang. Cipayung ada. Oh, di Cipayung. Itu berarti perguruan ini tuh tersebar di beberapa sekolah ya? Salah satunya SMA Negeri 1 Megamendung. Berarti dari prestasi itu tuh 4 kali latihan satu minggu tuh rutin? Iya, Rutin banget? rutin. Apakah ada setiap latihan dari 4 kali ini tuh ada yang spesifiknya gitu? Misal minggu ini tuh latihan khusus untuk ini, khusus untuk fisik atau yang lainnya? Kalau di sekolah, Seninnya tuh misalkan kita latihan jurus, nanti Kamisnya fisik. Kalau di pusat, Sabtunya kita teknik tanding nih, Minggunya jurus. Jadi kalau silat yang Paku Bumi itu berarti ada yang jurus gitu ya? Ada teknik tanding. Itu ada berapa jurus sih yang udah dikuasai gitu? Ada berapa jurus gitu? Jurus perguruan, tunggal yang kemarin menang. Alhamdulillah ya. Terus solo kreatif sama udah sih gitu, sama teknik tanding. Itu tuh udah semua jurus udah dikuasai atau masih berarti masih ada jurus-jurus lain? Kira-kira susah gak sih kalau ngapalin jurus itu, tantangannya lah? Tergantung kitanya sih ya. Tergantung. Kalau kitanya mudah menghafal, ya mungkin nggak terlalu susah. Berapa lama tuh waktu kira-kira yang biasanya Kak Puput habiskan untuk latihan jurus itu? Jurus apa dulu? Banyak juga jurusnya. Boleh deh satu-satu dijabarin. Tunggal aja deh yang. Iya. Boleh. Tunggal itu menghafal dari SMP. Dari SMP? SMP. Lancarnya tuh pas waktu masuk SMA, satu SMA. Lancarnya? Lancarnya. Tunggalnya itu lancarnya. Berarti memang cukup lama juga ya untuk Iya, sampai luas gitu. Kira-kira kalau habis latihan fisik, habis latihan jurus kayak gitu tuh agak pegal atau gimana aja Pastinya gitu? dong. Jongkok nggak? Press kan selalu dibawa. Setiap latihannya? Harus ada dong. Takutnya nanti pusing tiba-tiba langsung Ya, press berarti kayak. kalau latihan untuk
waktu latihan jurus atau fisik itu butuh waktu berapa lama sih? Kayak 30 menit kah atau lebih? Kalau untuk di sekolah 1 jam, karena kan batas waktu sampai jam 5 saja. Kalau untuk di pusat dari jam 8 sampai jam 11, nanti dilanjut lagi setelah sholat zuhur. Berarti bisa dikatakan setengah hari lebih ya? Bisa. Itu tuh ada tantangan-tantangan tersendiri gak sih ketika menghafal jurus atau ketika mau menghadapi pertandingan? Boleh di-spill lah tantangannya apa? Tantangannya ya, Ya, buka aja biar ini para penonton setia Nisa ini pada termotivasi gitu. gini aja sih, kalau misalkan kita pengen tujuan itu tercapai, ya kita harus benar-benar berusaha lah, jangan leha-lehe gitu pokoknya mah. Terus buktiin ke diri kita sendiri, masa sih kita mau stuck di situ aja, nggak mau kayak orang lain gitu, bisa jurus tunggal, jurus yang lainnya. Berarti memang karena ini udah mengukir prestasi, berarti untuk mencapai prestasi itu latihan yang benar-benar menghabiskan berapa lama tuh proses sebelum sampai kejuaraan itu? Kalau yang kemarin itu H4 baru dikasih tahu. Hamin 4? What? Hamin 4. Jadi nggak di briefing dari beberapa bulan gitu? Enggak, jadi waktu kemarin tuh diseleksi. Nah, tapi seleksi itu Hamin 4. Di situ kayak bener-bener digedor dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bener-bener full nginep, latihan gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya itu tidak mengecewakan. Pengurangan teman-teman dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu kira-kira waktu untuk istirahat belajar itu berarti terkorbankan ya ketika mau menjelang hari kejuaraan. Untuk jurus-jurusnya itu silat ini lebih seninya ada ya, Ada dong. seninya ada, terus untuk Tandingnya juga ada. Tapi berdasarkan beberapa artikel yang aku baca dan beberapa kali penglihatan aku tuh, si perguruan Paku Bumi ini itu memang udah memiliki sejarah. Kalau boleh tahu berdirinya dari sejak tahun berapa? Berdirinya sejak tahun 14 Februari 2004. 14 Februari dari 2004. Berarti udah 20 tahun ya? Ya. Udah sekitar 20 tahun. Betul. Motivasi kamu sebagai perempuan, mengapa kamu memilih kepada seni bela diri gitu? Karena emang bidang saya di situ. Dari SD nih kayak, aduh suka banget nih sama silat. Kayaknya harus dikembangin nih. Bisa jadi salah satunya bakat saya di silat. Nah, waktu SMP, oh ternyata ada eskul. Ya udah ikutan lah. Kan SMP tuh corona ya, sempat berhenti gitu Iya. berhenti. Terus? Lanjut lagi SMA. Dan lagi SMA, dan di SMA itu berarti aku mau nanya deh, di SMA ini kamu merasa terfasilitasi gak sih dari bakat, minat, potensi kamu tuh tertumpahkan gitu Ya, di SMA? benar. Kamu merasa di support banget? Ya, karena ternyata kan banyak ya di Semaning Eskul. Iya, gitu kan. emang banyak banget. Lebih dari 10. Iya, lebih. Nah, karena emang melanjutkan dari SMP, ya langsung otomatis silat nih, harus masuk silat. Nah, udah. Ternyata udah masuk silat, ikut kejuaraan. Nggak lama dari Semaning ini, ternyata ada lomba-lomba tentang dakwah gitu kan. Iya, iya. Nah, bisa masuk juga, ikut daftar. Ya, Fasilitasi lah. keren ya. Berarti nggak cuma satu bidang prestasi aja nih yang Kak Puputnya coba, yang Kak Puputnya dalami, tapi masih banyak juga bidang-bidang lainnya. Kalau dari perguruan pencaksilat tersendiri ini, dukungan sekolah kamu ketika kamu berproses sampai ke kejuaraan ini gimana menurut Kak Puput? Dukungannya sangat mendukung lah ya sekolah. Dispennya dikasih, terus dimudahkan ya perizinannya. iya dimudahkan. Terus kalau kemarin tuh waktu ODSN, alhamdulillah mensupport banget ya dari pihak sekolah. Itu di perlombaan ini seninya apa tuh? Seni tunggal. Tunggal. Oh, berarti bukan tanding ya, tapi tunggal. Deg-degan gak? Pastinya dong. Pasti banget, udah persiapannya Hamid 4 gitu kan. Kadang suka minder nih lihat orang, aduh ini kayaknya orang lebih bagus nih daripada aku gini. Jadi kalau setiap tanding tuh nggak pernah lihat orang kayak yaudah deh, fokus ke diri sendiri aja. Iya, dan itu kamu berhasil untuk menerapkan itu ya, sampai menerapkan prestasi yang udah tahu gitu kapan pelaksanaan untuk di tingkat provinsi. Tanggal 20 Juni. 20 Juni. Sebentar lagi. Dan kamu apa nih persiapannya, berarti makin digedor juga Iya dong. dong. Pokoknya Sabtu Minggu harus ada
buat latihan lah. Iya. Terus mau ngambil di hari sekolah, jadi minta surat dispen lah buat latihan. Itu latihannya mau di mana tuh kalau latihan? Di pusat. Langsung di pusatnya? Di Padepokan. Wah, shock banget nih tanggal 20 Juni. Ini perlombaan yang untuk penyeleksian ke provinsi nih di tanggal berapa? 20 Juni. Iya, untuk ke provinsi 20 Juni. Iya. Terus waktu yang juara itu kejuaraannya kapan? Kemarin tanggal berapa ya? Aduh lupa lagi. Hari-hari apa? Senin. Senin Ya. kemarin. Oh, berarti masih di awal bulan ya? Akhir Mei. Oh iya, di akhir Mei. Itu pelaksanaan di mana? Di Cibinong. Oh, di Cibinong. Gor Karadenan. Oh, di Gor Karadenan. Untuk yang naik ke tingkat provinsi ini? Mau di Bandung, di UPI. Oh, langsung di UPI. Berarti dengan dari setelah Kak Puput ini menorehkan prestasi yang mungkin untuk menjadi jembatan Kak Puput tersendiri ke tingkat selanjutnya untuk mencapai masa depan. Cita-cita Kak Puput ini sebagai apa sih? Kalau cita-cita ya, pengennya sih jadi polwan. Amin. Amin. Jadi lagi diusahain setelah lulus dari Semanим, pengen kuliah nih jurusan olahraga, kan biar ngebantu fisik gitu ya. Iya. Nah gitu. Jadi pengennya jadi polwan sih. Jadi polwan ya. Semoga apa yang sudah ditorehkan saat ini, apa yang sedang diusahakan saat ini dapat menjadi jembatan Kak Puput untuk mencapai tangga-tangga di masa depan nantinya ya, mencapai masa depan yang gemilang. Berarti udah H-min berapa ya persiapan untuk lomba ke provinsi ini? 16 kali ya? 16. H-min 16. 16. 16. Masih seni tunggal juga Masih. Tapi ditambah soal kreatif. Soal kreatif tuh apa sih yang Terus. jadi beda? Jadi soal kreatif tuh diciptakan oleh perguruannya sendiri. Kalau tunggal kan termasuk IPSI, IPSI itu apa? Ikatan Pencaksilat Indonesia. Oh, berarti semua perguruan tuh sama kayak gitu kalau seni tunggal. Di soal kreatif ini dari perguruannya. Berarti ada jurus tersendiri, gerakan tersendiri dari perguruan itu. Kalau sama yang apa teknik bela diri ya? Ya, Teknik tanding. Yaitu apa sih pembeda dari jurus-jurus itu tuh? ya jelas beda kalau Ya, tadi kita berhadapan ya. Ya, depan-depan. Berarti langsung bisa pakai golok ya yang saya tahu tuh. Itu tuh jurus masuknya. Oh, itu jurus. Kalau- Nggak tahu nih guys. Terus Ya kalau tanding berhadapan Hmm. dengan perguruan lain. berarti adu skill bener ya, adu skill kayak gitu. Berarti untuk yang si jurus-jurus ini tuh mana sih yang paling menurut kamu tuh mudah gitu? Nggak ada yang mudah. Duh, nih pertanyaan apa lagi nih ya? Gak ada yang mudah. Tapi gak ada yang mudah, tapi kamu tuh mampu gitu untuk melaksanakannya. Berusaha. Iya sih benar. Tuh guys, walaupun Kak Puput sendiri nih yang udah juara bilang prosesnya itu gak mudah, tapi bisa. Asalnya kita mau berarti. Ada ya, niat lah, niat. Caranya kamu ketika menghadapi kegagalan, menghadapi rasa lelah itu apa sih kata-kata yang dapat mengobati kamu, menanggulangi itu? Pernah waktu SMP gagal tuh, ODSN juga kayak di situ. Pokoknya kalau misalkan nanti di SMA ada ODSN lagi, aku harus bener-bener harus berusaha. Kalau menghadapi kegagalan, ya udah sabarin dulu aja. Mungkin bukan rezekinya, mungkin di waktu yang akan datang rezeki. Dan saat ini udah menjadi waktu yang tepat di O2SN ini. Semoga prosesnya bakalan ada merinding nih ngadepin kegagalannya, keren banget karena nggak semua bisa menghadapi kegagalan dengan sabar itu. Aku mau boleh deh nih Kak Puput, pasti kita penasaran dari tadi kita ngobrol soal proses, mau coba komen boleh gak nih kasih lihat gitu ke para sejati di Nimstal salah satu jurus aja yang bisa menyongsong kepada kejuaraan yang ke tingkat provinsi. Gimana Saya ini, penasaran Bang? nih. Yaudah gimana nih geraknya di sini boleh? Emang ada bagaimana? Ya ada kuda-kudanya lah. Ya udahlah gimana aja kayak gini kayak gimana kayak. Aduh, gimana ya? Boleh kasih tahu jurusnya nih. Pasti teman-teman Nimstal juga pada. Ini nggak pakai kuda-kuda karena pakai ancok ya. Iya ya udah dimaklumi aja ya. Ini Ada dari mana ya? gak ada di briefing gini, gak ada di briefing. Nggak ada yang berbeda banget. Oke boleh. Mungkin harus dulu ya. Iya. Bentok. Aduh ini mah kuda-kuda banyak bang. Super duper butuh tenaga.
3 menit harus pas waktunya. Berarti nggak bisa lebih 3 menit 1 detik gitu? Kalau 3 menit lewat 5 bisa, masih nggak dikurangi nilai. 2 menit 55 masih bisa. Kalau udah 3 menit lewat 10, nah itu udah dibis. Jadi harus manajemen waktu dengan baik. Berarti kalau yang satu nggak bisa dimulai. Itu ada interval buat kita nafas biar gak capek. Ada, berarti Ada. nggak bisa takut gitu ya, tapi ada. Gimana caranya interval gitu, gimana tuh? Nafas gimana cara kamu nafas pas mas-masan gitu? Pas di jurus, pas mau ke jurus 2 kan ini agak pelan. Ini buat nafas. Nanti habis dari sini langsung jurus lagi. Berarti di dalam jurus itu kamu tuh mengatur teknik pernafasan, Iya. dari teknik gimana? Kenapa sih dari pencak dari itu gerakan itu kira-kira hitungannya berapa tuh, ada berapa tadi kan gerakan? 100 gerakan. Dalam 3 lebih. menit. Iya, sama senjata golok ya. 100 gerakan dalam 3 menit. Kalau di tunggal tuh kamu pakai golok juga? Iya. Jadi ada tangan kosong, golok, toya. Nah, yang tadi itu toya. Oh, toya itu yang tongkat itu ya? Iya. Yang tongkat itu. Wow, berarti kamu pegang 2 senjata ketika perlombaan itu? 2 senjata langsung. Itu apa nggak kagok gitu ketika melakukan gerakan yang penuh dengan tenaga? Ya. Sampai ngos-ngosan juga ada lah ya. Itu 100 gerakan. Itu 100 gerakan dalam 3 menit. Dari ke 100 itu kamu hafal. Alhamdulillah. Kamu tuh butuh waktu berapa lama sih? Sedangkan latihan aja ini 4 hari gitu. Karena kan sebelumnya udah hafal, cuman kayak buat diperbaiki lagi lah gerakannya. Dilancarkan dilancarkan lagi mungkin ya. Takutnya ada gerak yang salah atau apa, jadi tinggal ngelancarin aja. Kamu setiap latihan itu berarti dibagi-bagi ya, gimana cara kamu mengatur? Fisiknya sih harus kuat. Fisiknya harus kuat. Apa ada makanan yang dipantrang untuk menghadapi pertandingan atau apa? Seblak nggak boleh. Kenapa tuh nggak boleh? Ya, karena kan mengandung lemak gitu ya, terus Iya, pedes. iya. Nah, gitu. Seblak, pokoknya yang kita sehat gitu deh. Ya, kayak yang pedes-pedes pun Pedes ya. nggak boleh. Kurangilah kalau mau juaraan. Dikurangi. Buat para pecinta seblak itu harap dikurangi ya. Kayaknya seblak juga nggak harus atlet ya yang mengurangi, tetapi untuk kita juga harus dikurangi. Saya seblak, kalau es itu boleh nggak? Es kurangin juga. Dikurangi juga karena takut ke pernapasannya Iya. terganggu gitu. Kalau misal ada yang pernapasan yang gimana gitu, itu berarti agak-agak bisa ya? Maksudnya Iya, kayak sih. pernapasannya tuh kurang gitu. Maksudnya gimana ya? Dia tuh nafasnya agak ngap gitu, ada ngap gitu, berarti nanti ke jurusnya gak bisa. Ya mungkin nanti dia melebihi waktu. Oh, karena Karena agak nggak lambat, nggak sat-set gitu. berarti harus powerful banget. Bener-bener. Kalau di silat tuh dominan gerakannya tuh ke apa sih kak? Maksudnya? Gerakannya tuh banyak tangan atau emang semua anggota tubuh? Semua. Semua Tapi berarti. lebih ke tangan sama kaki. Lebih ke tangan sama kaki ya. Oke teman-teman, mendengar dari cerita Kak Puput yang sangat menginspiratif. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Puput ini dapat menjadi motivasi untuk para semua penonton, khususnya di SMA Negeri 1 Megamendung, untuk menorehkan prestasi-prestasi lainnya. Ini sudah ada di bidang seni dan banyak lagi ya prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 1 Megamendung. Mungkin ada yang ingin Kak Puput sampaikan kepada penonton? Boleh. Ya. Walaupun gagal berkali-kali, jangan sampai menyerah. Mungkin rezekinya bukan di saat itu. Ya, kita ucapkan semuanya. Kak mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan di tengah H-16 menuju kejuaraan. Masih sempet-sempetnya nih menginspirasi. Oke, Kak Puput, mungkin untuk podcast hari ini sekian. Semoga rezeki Kak Puput pun masih terus berlanjut ya demi menggapai sebuah cita-cita yang telah direncanakan. Oke, buat teman-teman mungkin cukup sampai di sini. See you in next episode.